De Bruyne bakal absen di awal musim 2023-2024. Kevin De Bruyne akan melewatkan beberapa laga Manchester City di awal musim, sebab dia harus menjalani pemulihan cedera hamstring. De Bruyne mengalami cedera tersebut saat tampil membela City di final Liga Champions menghadapi Inter Milan. Dia bahkan tak main sampai sebabak penuh dan digantikan Phil Foden. Cedera ini rupanya sudah lama dirasakan oleh De Bruyne sehingga butuh pemulihan agak lama. Oleh karenanya, tim dokter City begitu was-was jika De Bruyne dipaksakan bermain akan membuat cederanya makin parah. Oleh karena itu, De Bruyne sepertinya tidak akan menjalani sesi pramusim secara penuh dan fokus untuk memulihkan cederanya tersebut. Dikutip dari Daily Mail, De Bruyne bakal melewatkan sejumlah partai di awal musim seperti laga Community Shield kontra Arsenal 6 Agustus. Lalu setelah itu, pekan pertama Premier League kontra Burnley 11 Agustus. Tim dokter City berharap De Bruyne setidaknya sudah bisa tampil beberapa menit saat bertemu Sevilla di Piala Super Eropa 16 Agustus. Untungnya saja De Bruyne tidak perlu menjalani operasi hamstring, sehingga tidak membuat proses pemulihannya makin lama. Kehadiran De Bruyne tentu dibutuhkan oleh City, mengingat dia masih jadi andalan di lini tengah lewat umpan-umpannya untuk Erling Haaland dan Julian Alvarez di depan. Kevin De Bruyne membuat 10 gol dan 31 assist dari 49 laga musim lalu, termasuk 18 assist di Premier League. Ini alasan Arsenal suka bajak pemain Manchester City. Arsenal lagi suka membeli pemain dari klub rival Manchester City. Ada alasan di balik transfer tersebut. Dua pemain Man City dibeli Arsenal pada musim panas lalu. Keduanya yakni Gabriel Jesus dan Alexander Zinchenko. Jesus ditebus Arsenal dari Man City seharga 45 juta pound. Sementara itu, Zinchenko direkrut dengan mahar 32 juta pounds. Jesus dan Zinchenko menjadi tulang punggung Arsenal sepanjang musim 2022-2023. Meriam London finish kedua di Liga Inggris, hanya kalah dari Man City yang menjadi juara. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengakui kualitas yang ditunjukkan Gabriel Jesus dan Alexander Zinchenko. Dia mengaku membeli kedua pemain tersebut dari Man City karena sudah mengenal permainan mereka. Terlebih, Arteta sudah tahu betul kualitas pemain yang dimiliki Man City saat menjadi asisten pelatih di sana. Faktor tersebut yang membuatnya senang membajak penggawa-penggawa Manchester Biru. Mudah, karena mereka sangat bagus. Saya mengenal mereka dan saya melatih mereka selama 4 tahun. Skill kemanusiaan Gabriel Jesus maupun Zinchenko membuat saya takjub. Selain mentalitas dan bakat yang mereka miliki, kami sudah melakukan regenerasi pemain dengan rata-rata masih sangat muda yang akan menghasilkan kinerja dan nilai. Kami memiliki pemilik yang selaras dengan kami, membangun tim pemenang yang didukung dari waktu ke waktu tanpa banyak investasi. Namun permintaan meningkat dan kami harus pergi ke pasar untuk menemukan apa yang belum kami tingkatkan. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Manchester City lakukan upaya terakhir untuk pertahankan Bernardo Silva. Manchester City dilaporkan telah melakukan upaya terakhir untuk mempertahankan Bernardo Silva di klub. Silva memainkan peran penting untuk Man City musim lalu, membantu klub meraih Liga Premier, Liga Champions, dan Piala FA untuk menjadi tim Inggris kedua dalam sejarah yang memenangkan treble. Sang gelandang tampil dalam 55 pertandingan kompetitif sepanjang musim 2022-2023, mencetak 7 gol dan memberikan 8 assist. Meski memiliki 2 tahun tersisa untuk menjalankan kontraknya saat ini, Silva sebelumnya mengakui bahwa dia terbuka untuk tantangan baru di tempat lain. Sebuah laporan baru-baru ini mengklaim bahwa Silva mendekati kepindahan ke Liga Pro Saudi setelah diberikan tawaran yang menggiurkan. Man City masih ingin mempertahankan layanan Silva, dan mereka telah melakukan satu upaya terakhir untuk mencegahnya meninggalkan klub. Menurut The Times, juara Eropa itu telah mengajukan tawaran kontrak yang lebih baik kepada pemain berusia 28 tahun itu. Saat ini tidak jelas apakah proposal kontrak baru akan cukup untuk memperpanjang masa tinggalnya selama 6 tahun bersama juara Liga Premier tersebut. Paris Saint-Germain telah memperbarui minat mereka pada pemain internasional Portugal setelah gagal dengan 70 juta euro pada musim panas lalu.
Playmaker itu hampir bergabung dengan Barcelona pada tahun 2020 dan raksasa Katalan masih mengagumi pria Man City itu. Namun, situasi keuangan mereka saat ini akan membuat mereka sulit bersaing dengan PSG dan Arab Saudi dalam hal biaya transfer atau gaji. Silva telah membuat 306 penampilan kompetitif selama menjadi pemain Man City, mencetak 55 gol dan memberikan 59 assist. Masih harus dilihat bagaimana masa depan pemain tengah Manchester City tersebut. Jadi cadangan di Man City, andalan timnas Spanyol ini tolak mentah-mentah Tottenham. Aymeric Laporte enggan merapat ke Tottenham Hotspur. Bek tengah tim nasional Spanyol ini berkostum Manchester City. Belakangan Laporte bukan pilihan utama. Pelatih City Pep Guardiola lebih cenderung memasang trio Ruben Dias, Manuel Akanji, serta John Stones di sektor palang pintu. Masih ada Nathan Ake yang sering keluar masuk starting 11 The Citizens. Sepanjang musim lalu, Laporte cuma tampil dalam 24 laga di berbagai ajang. Lumrah jika Laporta dirumorkan bakal keluar dari Etihad Stadium. Beberapa pihak meminatinya, termasuk manajemen The Lily Whites. Sayang, situasi ini seperti bertepuk sebelah tangan. Sosok kelahiran Prancis tak tertarik bergabung dengan rival sekota Arsenal tersebut. Menurut Football Insider, Laporte dengan tegas menutup kemungkinan ke Tottenham Hotspur. Demikian laporan yang dikutip dari Eplindex.com. Situasi Laporte di City bakal semakin menantang. Musim depan ia akan menghadapi persaingan lebih keras lagi. Mengapa demikian? The Sky Blues sedang mendekati bek tengah RB Leipzig, Joško Gvardiol. Sudah cukup lama Man City dikaitkan dengan palang pintu tim nasional Kroasia itu. Sejak musim panas tahun lalu, ex-Athletic Bilbao sudah 6 musim berkostum biru langit. Selama periode tersebut, ia tampil dalam 179 pertandingan dari berbagai ajang. Ia ikut menyumbang 12 gol. Laporte nyaris merasakan segalanya di Stadion Etihad. Itu termasuk 5 gelar Liga Premier Inggris dan 1 mahkota Liga Champions. Will someone look for me?